Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau lihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Senin tanggal 18 September 2023. Untuk Anda yang mengamati perkembangan politik saat-saat ini, bahwa hari ini tanggal 18 dan 19 September, hari ini dan besok, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN mengadakan summit yang disebut dengan SDG Summit. Itu singkatan dari Sustainable Development Goals. Gitu ya, dan di dalamnya ada 17 program utama untuk kelangsungan kehidupan manusia selama 7 tahun ke depan, dari sejak tahun 2023 ini sampai dengan 2030, gitu ya. Dan kemudian penyelidik Alkitab banyak menghubungkan peristiwa ini dengan akhir zaman, khususnya dengan peristiwa munculnya antikris dan pengangkatan. Mungkin Anda sudah sering mendengar berita-berita soal ini, tetapi ini menjadi sesuatu hal yang lebih meyakinkan sepertinya. Nanti saya akan tunjukkan dasar firman Tuhannya, bahwa ini sangat berhubungan dengan nubuatan Daniel di Daniel 70 minggu, gitu ya, atau Daniel 70 kali 7 masa. Gitu. Sebelum kita masuk ke masalah pembahasan firman Tuhan mengenai hal ini, kita akan lihat dulu beberapa video yang berkenaan dengan SDG Summit ini, dan kemudian orang menghubungkannya dengan peristiwa akhir zaman, yaitu pengangkatan dan antikris. Gitu ya. Kita akan nonton dulu beberapa video, saudaraku ya. Hi guys, so I came on here to talk about a very important topic that is being unfolded and unleashed into our eyes right now. This is probably about to start spreading worldwide, everywhere. Television, radios, school, everywhere. And it's already been released into the news. So this is about to spread worldwide. So please pay attention. Basically, Ya, ini peristiwa ini sekarang apa sih namanya, program yang dicanangkan oleh UN atau PBB ini menyangkut SDG atau Sustainable Development Goals ini sudah disosialisasikan di berbagai macam negara. Bahkan saya lihat juga salah satu video dari mahasiswa-mahasiswa ITB yang terlibat juga dengan program SDG ini. Dan ini menjadi sesuatu hal yang disosialisasikan ke seluruh negara berkenaan dengan 17 program yang mereka akan lakukan untuk apa sih namanya, kelangsungan kehidupan manusia. Itu diselenggarakan hari ini tanggal 18 dan 19 September di New York, saudaraku. you haven't heard what is going on. Basically, U.S. and Saudi Arabia have agreed to sign this peace thing with Israel. So this is what it looks like from breaking news. This is what it says. Itu adalah salah satu bagian dari 17 program yang nanti mungkin apa sih namanya, salah satu yang paling banyak disorot adalah berhubungan dengan masalah pendamaian. Dari 17 program itu ada berhubungan dengan apa sih namanya, ketahanan pangan, berhubungan dengan apa sih namanya, perlindungan terhadap wanita, berhubungan dengan keselamatan dan segala macamnya, dan salah satunya adalah berhubungan dengan keamanan apa sih namanya, keamanan dunia khususnya. Dan salah satu yang disorot adalah bagaimana Israel sudah mengadakan perjanjian damai dengan Arab Saudi, gitu ya. Dan ini nanti berhubungan juga dengan peristiwa akhir zaman, gitu ya. Apa sih namanya, mungkin beberapa bagian nanti saya akan lewatin. Peace deal is, I'm going to read it to you in the next clip. So it says here, basically Israel is signing a peace treaty with Saudi Arabia and Pakistan. And in the Bible, this was Daniel's prophecy that a world leader would sign a peace treaty to mark the 7-year countdown of the tribulation. This means that as soon as they sign the peace treaty, the 7-year countdown begins, and basically that is the first tribulation. Ya, ini salah satu pengamat Alkitab yang mengatakan bahwa peristiwa apabila terjadi perdamaian tadi antara Israel dengan Arab Saudi dan Pakistan dibilang, maka itu akan menggenapi nubuatan Daniel tentang 70 kali 7 masa. Gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih banyak lagi mengenai Daniel 70 kali 7 masa. Saudaraku, dalam beberapa video saya sering membahas peristiwa tentang akhir zaman, tetapi lebih banyak saya mengacu pada kitab Wahyu atau Matius pasal 24 atau Tesalonika, gitu ya. Dari kitab Daniel mungkin saya hanya pernah mengambil mengenai mimpi patung Nebukadnezar, itu yang berhubungan dengan peristiwa akhir zaman, gitu ya. Saya belum pernah membahas mengenai Daniel 70 kali 7 masa, gitu ya. Dan peristiwa UN Summit ini sangat diprediksikan bahwa ini berhubungan dengan tribulation, dengan apa, kesesakan besar, dan itu dinubuatkan oleh Daniel dalam Daniel 70 kali 7 masa. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, saudaraku. And in 3.5 years, he will be forced to take the mark of the beast. If you do not, they will kill you, and if you do take the mark of the beast, God will not forgive you. So please repent and know that Jesus is coming. Please repent. Oke, itu salah satu videonya yang saya rasa apa sih namanya, secara sederhananya saya ambil. Ini saya ambil dari
TikTok, saudaraku. Kalau Anda lihat dari YouTube pun banyak gitu ya. Ini saya cuma ambil dari TikTok supaya video ini tidak terlalu panjang untuk menampilkan video-videonya supaya saya bisa lebih banyak membahas firman Tuhan ya. Gitu ya. Video yang kedua mungkin kita akan lihat dari salah satu video yang lain lagi, saudaraku. Feast of Trumpets. No poverty, no hunger, climate action. Nah, ini salah satu dari 17 program yang ditentukan oleh UN Summit ini, SDG Summit, gitu ya. Di sana berhubungan dengan no poverty, tidak ada kemiskinan, no hunger, climate action, peace and security, and global government, gitu ya. Dan ini ada 17 program yang ditentukan untuk kelangsungan hidup umat manusia selama 7 tahun ke depan dari 2023 sampai 2030. Peace and security, and a global government. There are 3 people to watch out for that will likely confirm it. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, will make an in-person appearance. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, President of France. Setting the stage. Strengthening integrated policies and public institutions. Ya, ini dia menceritakan tentang tokoh-tokoh yang nanti akan berbicara di sana. Di sana ada Zelensky dan ada Guterres, salah satu sekjen PBB, dan juga ada Presiden Prancis tadi kalau saya nggak salah ya. Gitu ya. Dan kemudian dia mulai banyak menafsirkan banyak hal berhubungan dengan nama orang-orang ini. Saya tidak akan terlalu banyak membahas ke sana, tetapi ini semua menjadi sesuatu bagaimana orang memprediksi bahwa peristiwa ini itu merupakan pengenapan dari Daniel 70 kali 7 masa, yaitu Daniel pasal 9. Gitu ya. Jadi videonya saya akan cut sampai sana dulu, saudaraku. Kalau Anda mau mencari lebih jauh lagi, silahkan di YouTube maupun di TikTok, itu cukup banyak. Atau Anda bisa melihat langsung ke website resmi dari UN mengenai program ini, gitu ya. Tapi tentunya itu UN menyajikan programnya secara umum, bagaimana masing-masing ada 17 yang dia rencanakan, dan itu sudah disosialisasikan ke berbagai macam negara dan melibatkan banyak pihak untuk kelangsungan hal ini, gitu ya. Itu mengenai yang berapa lama ini terjadi, dan kebetulan itu sama bersamaan dengan kemarin selama tanggal 15 sampai tanggal 17 Israel merayakan Rosh Hashanah, gitu ya, yang ke 5784, dan ini menganggap sebagai sesuatu hal momen yang sangat tepat berkenaan dengan akhir zaman, gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa kita akan membahas mengenai Daniel 70 minggu atau Daniel 70 weeks atau Daniel 70 kali 7 masa, gitu ya. Saya belum saya akan memberikan penjelasan netral mengenai peristiwa Daniel ini. Saya belum menanggapi masalah apakah ini memang benar berhubungan dengan antikristus yang akan datang, berhubungan dengan tribulation dan pengangkatan, gitu ya. Bahkan ada orang yang dengan berani berkata bahwa terhitung hari ini dan ke depan itu pengangkatan sudah mulai berjalan, gitu ya. Tentunya nanti bagian yang terakhir masalah itu nanti saya akan singgung terakhir, gitu ya. Kita akan lihat dulu kebenaran firman Tuhan mengenai Daniel 70 kali 7 masa, gitu ya. Itu tadi saya bilang itu ada dalam Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9 itu mulai ayat yang ke-20. Kalau Anda perhatikan sampai dengan ayat yang ke-27, itu Daniel bernubuat mengenai 70 kali 7 masa, atau biasanya orang menganggapnya dengan Daniel 70 week, 70 minggu, gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat 20, itu bagaimana kemudian waktu itu Daniel berdoa, dan saya rasa saya tidak akan ngambil dari sana. Saya akan langsung ngambil dari ayat yang ke-24 dari Daniel 9. Gitu ya. Kita perhatikan sebentar di Daniel 9 ayat yang ke-24. Dikatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus, gitu ya. Jadi di sana digambarkan bahwa ada masa 70 kali 7 masa, gitu ya. 7 masa ini dianggap sebagai 7 tahun, sehingga 70 kali 7 masa itu adalah 490 tahun yang ditetapkan Tuhan untuk di mana di sana Allah akan dikatakan melenyapkan kefasikan, dia akan mengakhiri dosa, terus udah gitu menghapuskan kesalahan, dan itu digambarkan seperti kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kita masuk pada 1000 tahun damai.
Jadi ada masa 70 kali 7 masa, ada masa 490 tahun di mana umat Tuhan akan hidup, dan kemudian pada setelah 490 tahun maka kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai gitu ya. Dan di sana dianggap bahwa kefasikan akan berakhir, dosa akan tidak ada lagi, kesalahan akan dihapuskan, ada keadilan di muka bumi, dan penglihatan nabi semua akan digenapi, dan yang Maha Kudus akan diurapi. Gitu ya. Dan itu adalah 70 kali 7 masa. Oke, itu dihitung dari sejak Daniel mendapat penglihatan ini, gitu ya. Tapi kemudian dirinci, 70 kali 7 masa tadi dirinci di ayat yang ke-25, gitu ya. Kalau di hadapan Anda ada kebetulan lagi ada di rumah dan Anda memegang handphone Anda bisa lihat dalam firman Tuhan, saudaraku. Anda bisa buka Alkitab Anda di Daniel pasal yang ke-9, gitu ya. Saya masuk sekarang ke ayat yang ke-25. 70 kali 7 masa tadi kemudian di-break, gitu ya. Dipecah menjadi seperti ini, ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, pada saat firman itu keluar, dia bilang, itu yaitu bahwa Israel akan dipulihkan dan dibangun kembali. Dia bilang, dihitung sejak Israel dipulihkan dan dibangun kembali, dia bilang, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 70 kali 7 masa. Jelas ya saudaraku ya? Jadi itu adalah waktu yang ditetapkan untuk bangsamu. Dihitung dari sejak Yerusalem dibangun kembali sampai datang seorang yang diurapi, gitu ya. Itu ada 7 Itu ada 7 kali masa, dia bilang gitu ya. Ada 7 kali 7 masa, itu yang pertama, gitu ya. Dan yang pertama dia bilang, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya sampai di tengah-tengah kesulitan. Jadi 70 kali 7 masa tadi dibagi 2. Gitu. Yang pertama adalah 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa itu adalah dari mulai sejak Israel dibangun sampai datang seorang yang diurapi. Dan kemudian dia ada 62 kali 7 masa. Jelas saudaraku? Jadi 70 kali 7 masa tadi itu pertama dibagi menjadi 2. 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan saudaraku, 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, itu semuanya 69 kali 7 masa. Sedangkan pertama dibilang 70 kali 7 masa, sehingga kurang 1 kali 7 masa. Anda bisa nangkep maksud saya saudaraku? Nanti saya akan tunjukkan dengan gambar untuk membuat Anda akan lebih mudah memahami hal ini. Gitu ya. Jelas ya? Jadi yang pertama adalah waktu yang ditetapkan dari Tuhan untuk bangsa Israel sampai dengan Tuhan memerintah itu adalah 70 kali 7 masa. Dan kemudian dijelaskan, gitu ya. Dibilang dari mulai Israel dibangun sampai seorang yang diurapi itu 7 kali 7 masa. Dan kemudian ada waktu 62 kali 7 masa. Jelas ya? Nah, itu total itu semua adalah 69 kali 7 masa. Gitu ya. Jadi kalau 7 kali 7 masa tadi 49 tahun, 62 kali 7 masa itu adalah 434 tahun. Jadi totalnya 483 tahun. Itu adalah 69 kali 7 masa. Sedangkan waktu yang ditetapkan Tuhan bagi bangsamu itu 70 kali 7 masa. Sehingga kurang 1 kali 7 masa, yaitu 47 tahun. Gitu ya, 1 kali 7 masa. Karena tadi totalnya adalah 483 tahun. Jelas saudaraku ya? Nanti saya akan tunjukkan dengan gambar untuk membantu Anda. Gitu ya. Lanjut ayat 26. Dikatakan, sesudah ke-62 kali 7 masa, tadi bilang 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, dibilang setelah 62 kali 7 masa, dia bilang akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Gitu ya, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dibilang tadi pertama adalah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Setelah 62 kali 7 masa, dibilang di sana seorang yang diurapi akan disingkirkan padahal tidak ketahuan salahnya apa-apa, tidak ketahuan salahnya apa-apa. Itu setelah 62 kali 7 masa. Gitu ya. Dan kemudian dikatakan maka datang rakyat seorang raja memusnahkan kota yang kudus, dan kemudian raja itu mati dengan air bah, dan begitu terus sampai pada akhir zaman. Gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan Anda bisa nangkap sedikit demi sedikit saudaraku. Nanti ada gambar yang akan saya tunjukkan lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang ini totalnya udah 69 kali 7 masa sehingga kurang 1 kali 7 masa lagi atau 7 tahun. Gitu ya. Lanjut ayat yang ke-27, banyak orang menganggap bahwa ini adalah sebuah gap. Gitu ya. Karena dibilang ayat 26
raja dari rakyat itu sudah memusnahkan kota kudus, tetapi raja itu mati. Itu dengan air bah, dan kemudian terjadi peperangan terus sampai pada akhir zaman. Di ayat yang ke-7 dikatakan raja itu, ini raja bicara soal raja dari dunia yang kemudian mati dan muncul dan mati dan muncul. Gitu ya. Dan dibilang di ayat 27, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Tadi saya sudah bilang udah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, maka kurang 1 kali 7 masa. Betul saudaraku ya? Nah, dibilang di ayat yang terakhir 1 kali 7 masa, raja itu kan membuat perjanjian yang berat. Gitu ya. Nah, dibilang pada pertengahan 7 masa itu, gitu ya, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Inilah nubuatan tentang antikris. Gitu ya. Itu berada di 1 kali 7 masa terakhir. Gitu ya. Dan dikatakan di sana raja itu akan membuat sesuatu menjadi sangat berat selama 1 kali 7 masa terakhir. Dan pada pertengahan 7 masa dibilang dia akan menghentikan segala sesuatu, korban sembelihan, korban santapan, dan ada sayap kekejian untuk yang ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dan ini adalah nubuatan tentang munculnya antikris di 1 kali 7 masa. Oke, saudaraku, gak usah bingung dulu, tenang dulu. Oke, kita akan lihat gambar yang saya janjikan mengenai hal ini, gitu ya. Kita akan lihat gambarnya sebentar, saudaraku. Mengenai Daniel 70 week atau Daniel 70 minggu tadi, gitu ya. Mudah-mudahan membuat Anda akan lebih paham. Gitu ya. Di layar Anda bisa lihat gambar yang pertama, gitu ya. Di layar Anda bisa lihat gambar yang pertama sebentar. Saya akan atur supaya bisa dikasih doodle-nya. Oke. Ya, di layar Anda lihat ini adalah Daniel 70 week, Daniel 70 minggu, dikatakan gitu ya. Dan dipikirkan yang pertama adalah 7 kali 7 masa atau 49 tahun dihitung sejak Israel dibangun. Berdasarkan sejarah, gitu ya, pada saat Raja Artasastra memberikan deklarasi untuk Nehemia kembali, maka itu diperkirakan sekitar 444 BC. Banyak orang masih menafsirkan ini sekitar 450, 445 sebelum Masehi, gitu ya. Dan pada waktu itulah Raja Artasastra memberikan deklarasi bahwa orang Israel boleh kembali. Raja Media Persia, saudaraku ya. Orang Israel boleh kembali, dan kemudian Nehemia kembali membangun bersama dengan Zerubabel dan segala macamnya. Dan itu diasumsikan sekitar 450 atau 444 sebelum Masehi. Gitu ya. Dan kemudian dalam 7 minggu yang pertama, ini dalam 7 kali 7 masa. Dan kemudian di sana dikatakan ada 62 kali 7 masa, itu 434 tahun. Gitu ya. Dan dibilang setelah 62 kali 7 masa, kemudian seorang yang diurapi dikatakan di sana tanpa salahnya apa-apa. Dan itu bicara soal bagaimana Yesus disalibkan. Gitu ya. Dan itu terjadi sekitar tahun 33 Masehi, 33 AD. Gitu ya. Jadi kalau Anda hitung kurang lebih secara kasar 444 sampai dengan 33 itu sekitar 477, atau kalau kita bulatkan 480-an sekian. Dan itu mengenapi 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jelas saudaraku ya? Nah, setelah Yesus disalibkan ada gap di sini yang tidak kita tahu. Itu yang tadi dibilang. Kemudian raja itu mati dengan air bah, dan kemudian raja salib berganti peperangan terus sampai pada akhir zaman. Gitu ya. Dan kemudian di ayat yang terakhir tadi dibilang bahwa raja itu mengadakan perjanjian yang berat pada 1 kali 7 masa terakhir. Nah, gap ini yang ada pada masa gereja saat ini. Gitu ya. Dan orang menunggu kapan saat 7 masa terakhir atau 1 kali 7 masa atau 7 tahun terakhir. Gitu ya. Dan dibilang pada pertengahan masa itu maka raja itu kan mengadakan sesuatu yang berat, dan dia akan menghentikan segala sesuatu, dan dia akan menyatakan dirinya. Dan itu gambaran munculnya antikris. Gitu ya. Dan inilah masa 1 kali 7 masa yang terakhir. Itulah di mana antikris menyatakan dirinya, dan kita masuk namanya kesesakan besar atau tribulation. Yang kemudian nanti pada pertengahannya terjadi menjadi 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Gitu ya. Untuk orang-orang yang menganut seperti saya pribadi, saya percaya bahwa pengangkatan terjadi pada masa awal kesesakan besar sampai pada pertengahan. Gitu ya. Jadi pre-tribulation dan mid-tribulation. Gitu ya. Ada juga orang yang menganut paham bahwa pengangkatan terjadi post tribulation pada akhir masa kesesakan, gitu ya. Saya sendiri lebih percaya pada yang awal dan yang tengah,
gitu ya. Sehingga banyak orang akhirnya menafsirkan bahwa September ini sampai dengan 3,5 tahun ke depan pengangkatan akan terus terjadi, gitu ya. Sekali lagi saudaraku, saya masih belum bicara lebih banyak mengenai apakah saya setuju dengan tidak peristiwa ini, gitu ya. Tetapi pada firman Tuhan memang ada 1 kali 7 masa yang hilang, 1 kali 7 masa yang orang masih tunggu-tunggu, gitu ya. Oke, ini pada gambar yang pertama. Mungkin kita lihat gambar yang kedua, saudaraku. Ini kurang lebih juga tidak terlalu berbeda, cuman mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan lebih banyak. Oke, ini yang pasti namanya gambar yang kedua, ini adalah Daniel 70 Week juga, gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan yang lebih lengkap dengan yang tadi. Nah, dikatakan seperti ini adalah 7 kali 7 masa yang pertama, ini adalah mulai dari rebuilding di Yerusalem. Gitu ya, itu adalah 40 tahun yang pertama, itu mulai dari 445, tadi 444 gitu ya. Jadi saya bilang angka ini tidak terlalu fix, jadi antara 44, 445, bahkan ada yang bilang 450 sebelum Masehi gitu ya. Dan sampai kemudian ada 62 kali 7 masa gitu ya. Dan kemudian orang yang tidak bersalah yang diurapi akan dihilangkan, disingkirkan. Dan itu Yesus disalibkan pada 32 atau 33 setelah Masehi. Dan itu digambarkan seperti 483 tahun atau 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, atau semuanya adalah 69 kali 7 masa gitu ya. Sementara waktu yang ditetapkan untuk bangsamu itu adalah 70 kali 7 masa, sehingga kurang 1 masa lagi, 1 kali 7 masa gitu ya. Dan inilah kita berada di sini, di mana itu adalah zaman anugerah, di mana Roh Kudus dicurahkan dan segala macam, dan orang menanti kapan 1 kali 7 masa dimulai gitu ya. Dan 1 kali 7 masa di sini adalah ini bicara soal bagaimana masuk penganiayaan besar, antikris berkuasa, dan terjadi pengangkatan. Gitu ya. Itu kurang lebih mengenai Daniel 70 minggu, saudaraku ya. Gitu ya. Sebentar. Ya, saya rasa gambarnya cukup seperti itu karena ada banyak gambar lain sebenarnya yang isinya kurang lebih sama, gitu ya. Mudah-mudahan dari gambar ini Anda bisa cukup mengerti tentang Daniel 70 minggu, saudaraku ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke masalah topik yang sedang kita bahas sekarang mengenai UN Summit tadi, gitu ya. Kalau kita perhatikan memang dalam Esra, gitu ya, Esra 7 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia akan memulai perjalanan pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Waktu itu Esra, Nehemia, Zerubabel ya, dan oleh dengan tangan kemurahan Allahnya, itu melindungi dia. Jadi dihitung dari sejak mulai Israel Yerusalem kembali dibangun setelah umat Tuhan pulang dari perbudakan Babilonia. Gitu ya. Dan kenapa peristiwa ini sangat berhubungan dengan akhir zaman, saudaraku? Karena kalau kita perhatikan, gitu ya, dalam Matius 24 ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, gitu ya. Jadi memang nubuatan tentang antikris ini salah satu yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dan itu dalam peristiwa tadi Daniel 70 minggu atau Daniel 70 kali 7 masa. Gitu ya. Para pembaca hendaknya memperhatikan, itu ada di Matius 24 ayat 15. Gitu ya. Itu selewat mengenai Daniel 70 minggu atau Daniel 70 kali 7 masa. Yang saya sudah bilang tadi, semua sejarah sudah membuktikan bahwa sejak Israel kembali dibangun, dalam arti kata waktu itu umat Tuhan pulang dari pembuangan Babilonia sampai dengan Yesus disalibkan, itu udah ada 483 tahun kurang lebih. Jadi sekitar 69 kali 7 masa, dan itu menggenapi nubuatan Daniel. Gitu ya. Tetapi dalam nubuatan itu dibilang bahwa ada 70 kali 7 masa yang ditentukan bagi bangsamu. Sehingga dibilang masih kurang 1 kali 7 masa. Gitu ya. Dan pada 1 kali 7 masa itu dibilang raja itu maka akan mengadakan sesuatu yang berat pada 1 kali 7 masa. Dan pada pertengahan itu maka dia akan menghilangkan segala sesuatu yang tadi kita udah baca. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana antikris menyatakan dirinya. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita hubungkan dengan peristiwa ini, kenapa banyak orang kemudian menafsirkan bahwa peristiwa UN Summit SDG, yaitu Sustainable Development Goal yang hari ini sedang berjalan sampai dengan besok, itu dianggap menggenapi Daniel 70 minggu atau Daniel 70 kali 7 masa. Gitu ya. Pertama, ada beberapa alasan yang membuat mereka sangat yakin bahwa peristiwa ini adalah mengenapi kitab Daniel, peristiwa ini adalah peristiwa munculnya antikris, peristiwa ini adalah peristiwa di mana pengangkatan dimulai. Gitu. Beberapa argumentasi mereka bahwa ini berhubungan dengan program 7 tahun.
Gitu ya. Sementara kita tahu dari Daniel 70 kali 7 masa tadi masih ada 1 kali 7 masa. Masih ada 7 tahun yang hilang. Gitu ya. Dan orang melihat bahwa dengan peristiwa SDG Summit ini program selama 7 tahun dari masa 2023 sampai 2030 dengan tujuan adalah menyelamatkan umat manusia dan memulai suatu peradaban yang baru pasca Covid. Gitu. Jadi orang melihat bahwa ini adalah momen yang tepat gitu ya, untuk menggambarkan 1 kali 7 masa yang dibuatkan oleh Daniel, di mana pada masa itu antikris berkuasa, di mana pada masa itu pengangkatan dimulai. Itu argumentasi yang pertama para pengamat Alkitab, bahwa program ini adalah program 7 tahun. Gitu ya. Argumentasi yang kedua bahwa ini berhubungan tadi yang sudah bilang, ini punya 17 bidang yang menjadi fokus utama pada UN Summit SDG ini. Gitu ya. Dan salah satunya adalah berhubungan dengan perdamaian. Dan tadi kita udah lihat bagaimana Israel sudah mengadakan perdamaian dengan Arab Saudi dan Pakistan. Gitu ya. Dan orang memprediksi dengan adanya UN Summit SDG ini, maka itu membuka peluang untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan kalau terbentuk perdamaian, maka tidak akan lama lagi Bait Suci yang ketiga akan dibangun. Gitu ya. Saya pernah buat khusus video mengenai Bait Suci yang ketiga ini. Dan ini mengenapi bagaimana setelah Bait Suci itu berdiri, maka Antikris akan menyatakan dirinya di Bait Allah dan dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Gitu ya. Dan orang melihat bahwa UN Summit ini membuka peluang untuk terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina dan kemudian dibangunlah Bait Suci yang ketiga. Itu alasan yang kedua yang membuat orang yakin dengan peristiwa ini. Alasan yang ketiga bahwa ini sangat berhubungan menyambung peristiwa Rosh Hasanah yang baru kemarin kita lewatin. Gitu ya. Orang Israel dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 kemarin, dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu, mereka merayakan Rosh Hasanah. Gitu ya. Dan itu adalah 5.784. Dan Rosh Hasanah ini bicara soal suatu the birthday of universe. Gitu ya. Dan itu berawal dari bagaimana mereka mempercayai bahwa itu adalah hari di mana Adam dan Hawa diciptakan. Dan pada waktu Rosh Hasanah itu mereka mengadakan Feast of Trumpet, meniup shofar. Gitu ya. Suatu sangkakala ditiup pada hari Rosh Hasanah ini. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Matius 24 ayat 31 dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sehingga pada saat sangkakala ditiup dan orang melihat itulah Rosh Hasanah yang kemarin baru dirayakan oleh orang Israel, dan kemudian tepat hari ini terjadi UN Summit, gitu. Maka orang melihat bahwa ini menjadi satu momen yang sangat tepat, 1 kali 7 masa yang dinanti-nantikan pada nubuatan kitab Daniel. Jelas saudaraku, itu 3 argumentasi orang yang berbicara soal 1 kali 7 masa yang orang menunggu bahwa pada 1 kali 7 masa atau 7 tahun Antikris akan menyatakan dirinya dan terjadilah peristiwa pengangkatan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ini berhubungan dengan ini semua, itu adalah bukti-bukti dan argumentasi yang orang bicarakan saat-saat ini mengenai kenapa orang menganggap bahwa pengangkatan sudah dimulai dan Antikris sebentar akan menyatakan dirinya karena berhubungan dengan peristiwa SDG Summit yang hari ini sampai besok akan berlangsung di New York. Gitu ya. Sekarang kalau kita bicara mengenai pendapat saya pribadi atau apa kata firman Tuhan tentang hal ini gitu ya. Memang kalau kita lihat dari sejarah 69 kali 7 masa dari mulai Israel, Yerusalem dibangun sampai dengan Yesus disalibkan, itu semua sudah digenapi dalam sejarah. Gitu ya. Dan orang masih menunggu kapan 1 kali 7 masa terakhir di mana di sanalah Antikris menyatakan dirinya dan terjadilah pengangkatan. Gitu ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan masa 1 kali 7 masa ini. Gitu ya. Orang melihat bahwa inilah momen yang tepat karena ada 3 alasan tadi. Karena ini berhubungan dengan program 7 tahun, berhubungan dengan perdamaian, dan ini sangat erat menyambung peristiwa Rosh Hasanah tadi. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Saya tetap percaya bahwa Kristus akan datang. Saya tetap percaya bahwa pengangkatan akan tiba dan Allah akan mengumpulkan orang-orang kudusnya. Gitu ya. Tetapi saat dan waktunya kita tidak pernah tahu. Sejarah dan peristiwa orang mengamatinya dan orang melihat banyak bukti yang mengarah ke arah sana.
Tetapi ini semua bukan kali pertama, saudaraku. Udah banyak sebelumnya orang mulai meramalkan, memperhitungkan peristiwa di mana akan terjadi antikris dan pengangkatan. Gitu ya. Tetapi semakin hari semakin lama orang melihat bahwa semakin banyak yang tergenapi dan semakin mengarah ke sana. Tetapi apakah peristiwa UN Summit ini benar-benar merupakan awal dari 1x7 masa? Kita semua tidak tahu. Apakah dengan adanya UN Summit hari ini dan besok, itu menjadi masa di mana antikris menyatakan dirinya dan terhitung hari ini dan sampai 3,5 tahun ke depan, maka akan terjadi pengangkatan, kita semua tidak tahu. Gitu ya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri. Gitu ya. Ada banyak orang juga yang pernah saya bahas dalam satu video yang mengatakan, oh buat kita orang percaya hari Tuhan tidak datang seperti pencuri. Biasanya orang selalu menggambarkan bahwa oh pencuri itu kalau kita tidak berjaga-jaga. Tapi jangan lupa saudaraku, ada perumpamaan lain yang Yesus berikan bahwa seperti seorang tuan yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan pada penjaganya. Penjaganya harus berjaga-jaga karena tuan rumah itu tidak tahu, penjaga tidak tahu tuan rumahnya kapan kembali. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Markus 13 ayat 33-34, hati-hatilah dan berjaga-jagalah dikatakan. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Gitu ya. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Gitu ya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Gitu. 1x7 masa kita semua lagi menunggu. 1x7 masa kita semua tidak tahu kapan. Gitu ya. Dan itu bicara soal bagaimana antikris menyatakan dirinya dan pengangkatan dimulai. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu yang peristiwa akhir zaman merupakan klimaks. Karena dibilang dalam Daniel tadi 70x7 masa diberikan bagi bangsamu. Gitu ya. Dan itu adalah waktu yang Tuhan tentukan bagi umat Tuhan. Dan itu sudah digenapi 69x7 masa. Tinggal 1x7 masa yang kita tidak tahu. Gitu ya. Dan di peristiwa UN Summit ini banyak orang menganggap bahwa itulah 1x7 masa, tetapi kita tidak tahu. Karena dalam firman Tuhan dikatakan waktu Tuhan datang seperti pencuri. Jelas aku. Jadi kalau pendapat saya pribadi, kita tidak tahu apakah memang ini menjadi satu masa 1x7 masa dan pengangkatan dimulai dan antikris menyatakan dirinya. Tetapi bagian kita adalah mari Anda dan saya berjaga-jaga. Allah bisa datang besok. Allah bisa datang minggu depan, Allah bisa datang pertengahan tahun depan, Allah bisa datang 3 tahun yang akan datang dan kapanpun kita tidak tahu. Gitu ya. Dan bagian kita adalah mari kita berjaga-jaga. Gitu. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mungkin ada di antara Anda yang sudah bosan dengar cerita tentang akhir zaman, tentang pengangkatan, dan banyak prediksi-prediksi orang tentang pengangkatan, dan Anda rasa semuanya tuh biasa-biasa saja. Tetapi jangan lupa, saudaraku, bahwa dalam akhir zaman Allah sudah menuliskan dalam firman Tuhan bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Yang berkata tuh sejak dulu udah banyak cerita-cerita tentang pengangkatan, cerita-cerita tentang akhir zaman. Gitu ya. Tetapi itu tidak boleh membuat kita lengah. Mari kita tetap berjaga-jaga, saudaraku. Jangan kita menjadi pengejek-pengejek. Jangan kita orang berkata bahwa di mana janji tentang kedatangannya. Yesus berjanji dia akan datang kembali dan dia akan menggenapi janjinya. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat di bawahnya di 2 Petrus tadi ayat 3 ayat 9-10 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Gitu ya, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lanjutannya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dijelaskan lagi, sesuatu yang mendadak, sesuatu yang tidak diduga-duga. Pada saat orang berkata semua damai dan tenang, pada saat itulah Tuhan datang seperti perempuan yang sakit bersalin, dikatakan seperti itu. Dan itu seperti hari seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Gitu ya. Kemarin saya melihat berita terakhir perkembangan dari Libya, ternyata itu lebih dari 5.000 orang yang mati, bahkan dikatakan hampir seluruh kota negara itu orangnya hanyut. Dan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan itu semua menggenapi suatu peristiwa akhir zaman bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Gitu ya. Saya tidak menganggap atau saya tidak berkata bahwa apa yang prediksi orang tentang UN Summit ini menjadi sesuatu hal yang sepenuhnya salah. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Gitu. Tetapi yang saya tahu bahwa Kristus akan datang menjemput Anda dan saya. Kristus berjanji gitu ya, akan menjemput kita semua di awan-awan dan kemudian bersama-sama dengan Dia turun dan menjejakkan kaki di bumi dan terjadilah Armageddon dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Gitu ya. Bagian Anda, mari Anda dan saya kita tetap berjaga-jaga, mari kita tetap ikut Tuhan sepenuh hati kita. Jangan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi konsentrasi dan luangkan banyak waktu dan arahkan hati kita untuk hidup semakin benar, untuk hidup semakin mencari Tuhan. Karena masanya tidak akan lama lagi Kristus akan datang menjemput Anda dan saya. Pastikan Anda dan saya kedapatan sempurna, pastikan Anda dan saya kedapatan setia, kedapatan hidup oleh iman pada saat sangkakala dibunyikan dan Dia menjemput Anda dan saya. Gitu ya. Kita tidak tahu dalam 7 tahun ke depan dari 2003 sampai 2030 ini PBB sudah mengadakan suatu program untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan itu juga berhubungan dengan bagaimana perkembangan teknologi AI yang saat-saat ini semakin berkembang gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu bagaimana ini masuk peradaban zaman baru. Banyak orang menganggapnya seperti itu. Gitu ya. Dan apakah ini mengenapi Daniel 70 minggu yang sisa yaitu 1 kali 7 masa? Kita semua tidak tahu. Mari tetap berdoa, mari tetap bergaul pada Tuhan, dan kita mari berjaga-jaga dan tetap setia, tetap mengikut Tuhan, dan siap sedia kapan saatnya dan waktunya kita semua tidak tahu. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.